Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, pertama kali saya ke sini, bukan pertama kali saya ke Prolog, tapi pertama kali saya masuk ke sini. Ini namanya ruangan kontrol room iya. Itu ada itu. Ya, jadi hati-hati kalau mau curi helm, kelihatan dari sini. Kalau mau ke pasar juga kelihatan di situ. Oh, ini memang makan palsu. Oh iya. Oke, assalamualaikum sekali lagi. Kali ini saya bersama dengan seorang junior lah, boleh dibilang kayak gitu. Yeah. Saya mengenal dia juga, kalau dibilang lama, berapa tahun gitu. Tapi kalau dibilang cepat, ya lumayan lama Tommy juga sebenarnya. Cuman saya sampai sekarang selalu merasa bahwa teman saya ini adalah seorang yang luar biasa. Kenapa? Adik saya ini seorang yang luar biasa karena pencapaiannya. Apa yang dia lakukan selalu membuat orang-orang itu merasa, wih, ayo deh, gitu. Kak Juang deh. Oh, alhamdulillah. Saya pernah tanya-tanya orang, siapa orang yang paling kau kagumi di sini? Musisi. Kak Juang. Ya, kok pernah ketemu Kak Juang? Dia bilang tidak. Ya udah. Artinya itu adalah contoh bagaimana sebenarnya Namata itu sudah menjadi alhamdulillah jadi rezeki buat orang lain. Ya, berarti harus lebih baik lagi kalau begitu. Iya. Juang Manyala, ya. Oke. Ya. Nah, pertama kali saya mau bertanya ke Juang adalah, saya tidak tanya dulu dia dari mana. Saya ini sedikit surprise karena Juang mengumpulkan B5. B5 ini adalah unit hip metal, kalau dibilang dulu hip metal, yang waktu mereka main di panggung-panggung, saya belum kenal dia. Gitu. Saya mau cerita sedikit gitu kenapa bisa mengumpulkan band ini lagi. Dan ada Middle Finger juga nanti. Ada. Ya. Jadi kita lagi bikin namanya ini Soundspace, kan? Soundspace Soundspace tuh kayak katalog. Kita tuh pengen bikin katalog sebenarnya. Jadi orang-orang luar tuh bisa lihat kalau siapa sih musisi-musisi yang pernah atau sedang mengambil perhatian orang Makassar. Pernah mengambil perhatian. Pernah mencuri perhatian lah gitu. Akhirnya kita di Prolog riset siapa sih yang bisa. Makanya kita kasih nama Soundspace, jadi bisa jadi ruang gitu untuk kayak di platform ini nanti orang-orang bisa melihat katalog itu gitu. Nah, salah satu yang paling fenomenal adalah B5 ya. Jadi saya tuh kayak di Prolog mungkin seumur umur Kak, semua anak di Prolog hampir setara lah umurnya. Nah, kita tuh hampir merasakan hal yang sama gitu. Spirit ngeband menjadi band independen di Indonesia Timur, di daerah jauh dari Jakarta tuh karena B5 gitu. B5 memberi inspirasi besar buat teman-teman di Prolog. Iya, dulu kita waktu masih SMP SMA tuh lagu Nikmati Hidup itu betul-betul kayak, jadi kalau saya tuh kayak lagu naik motorku ke sekolah gitu. Nikmati Hidup. Waktu itu di Bone. Enggak, saya di sini. Oh, di Makassar. Saya cuma SD di Bone, jadi SMP SMA di sini. Saya tuh disitulah saya menemukan B5. Nah, akhirnya kayak, wih, siapa band ini, dan sampai sekarang nggak tahu kenapa lagu Nikmati Hidup tuh kayak masih jadi masterpiece menurutku gitu. Nah, akhirnya kita catat nama-nama itu yang pernah menjadi fenomena di kota inilah gitu. Jadi ada B5, ada Middle Finger kan. Kalau zaman saya ikut ikut-festival dulu musik itu, kita tahu siapa yang pasti menjadi juaranya. Kalau enggak Middle Finger, kalau Middle Finger ya. Nah, Middle Finger ini kan dia itu seperti zaman dulu tuh kayak paling disegani lah di kompetisi musik gitu. Iya. Sampai pernah masuk di, kita sebut saja misalnya festival rock terbesar di Indonesia tuh, dia selalu mewakili Makassar atau Dream Band tuh salah satu personilnya pasti masuk gitu. Nah, ini yang kayak kita berpikir, oh, jadinya ada 2 catatan nih, B5 Middle Finger. Terus belum lagi kita ini Kak, satu-satunya kayaknya yang pernah masuk AMI Awards musisi atau grup band Makassar tuh cuman B5 ya, yang saya tahu gitu, karena kalau nggak salah dia pernah menjadi band pendatang baru hip metal nominasi gitu. Nah, itu Galarasta juga pernah. Pernah. Nah, itu tahun berapa? Tahun 2015. Oh, Iwan pernah masuk juga. Iya. Nah, jadi mungkin tidak banyak berarti. Jadi akhirnya Galarasta itu juga kita catat. Cuman untuk edisi ini kami pengen yang kami tampilkan duluan tuh di Soundspace ada B5, Middle Finger,
ada Panic Ada Fadi Dadi juga. Ada Fadi Dadi juga. Nah, Fadi Dadi itu kan pernah jadi bintang radio lah di kota ini zaman itu, kayak pensi-pensi tuh atau radio-radio di Makassar tuh pasti melibatkan dia zaman itu. Dan memang, nah ini kemarin saya bahas sama teman-teman di Prolog, kan ada The Joyce juga dia di sini. Kedepannya akan ada lah kayak The WR, akan ada Lojo, akan ada Magneto, dan sana kita gitu. Nah, kita tidak berharap Ji karena ini mereka jalan lagi gitu, tidak Ji. Cuman kita hanya pengen mempertemukan mereka biar menjadi katalog gitu ya. Orang-orang luar tuh bisa lihat fenomena apa sih, bagaimana sih fenomena musik di Makassar gitu. Nah itu sih yang kita pengen kita capture Kak. Nah, kalau yang seru sebenarnya itu, yang menariknya adalah mereka tuh punya satu lagu yang fenomenal. Jadi kayak B5 itu punya Nikmati Hidup, The Joyce punya Beautiful Love, terus Fadi Dadi punya Kuakhiri, apalagi ya kayak gitu-gitu. Middle Finger punya Scare, yang lagu-lagu yang apa nih, Panic Headlight punya Chance yang kayak susah Mi untuk, maaf ya tapi susah Mi untuk terulang lagi. Iya kayak gitu kayak menariknya kenapa mereka cuman punya satu lagu yang selalu jadi fenomena gitu ya. Nah ini yang, nah kenapa kita tampilkan di bioskop, penontonnya duduk itu selain karena protokol, ini bisa jadi kayak orang tuh duduk nonton nanti di Sound Space tuh dia bisa lihat kayak kenapa sih dia, pertanyaan yang muncul tuh harus kayak kenapa sih band-band ini pernah menjadi fenomena gitu. Iya, di Makassar. Nah, jadi ini ya kayak kayak misalnya Pak Paniki main, apa yang bikin dia jadi fenomena ya gitu. Dia bisa lihat langsung gitu. B5 kayak gitu. Nah, ini dan mempertemukan mereka tuh juga susah gitu. Kita mesti kontak satu-satu gitu, terus kesiapan buat mainnya gimana karena ada beberapa yang tinggal di Jakarta nih, tinggal luar kota gitu, Kak. Iya. Memang B5 waktu itu kan juga menjadi kampion lah ya, dan tampil di kompetisi Nescafe waktu itu, musik asik, dan menjadi runner up setelah J-Rocks. Waktu itu pun karena saya ikut di program itu, saya merasa bahwa seharusnya, mohon maaf, J-Rocks B5 lebih bagus waktu itu. Cuma kan tidak bisa tongki karena saya yang bawa ke sana B5 gitu kan. Tapi dari teman-teman yang nonton pun juga dari daerah lain merasa bahwa B5 masih lebih bagus dari J-Rocks waktu itu. Tapi kan kemudian J-Rocks melejit, B5 pulang kampung dan tidur. Nah, kita tunggu nanti Sound Space bagaimana Om Juang dan teman-teman Prolog mengemas ini dan menjadikan double helix dan Prolog mengemas ini dan mengembalikan memori orang tentang B5, Middle Finger, Panic Headlight, Fadi Dadi, dan The Joyce dan lain-lain. Nah, kita tunggu itu. Nah, tentang Prolog sendiri, ini kapan sebenarnya berdirinya Prolog, dan sejak awal apakah memang punya misi atau keinginan untuk seperti ini, bikin studio atau apa dan karena saya melihat sekarang Prolog sudah semakin banyak, semakin menggurita gitu. Saya selalu melihat apalagi ini Prolog, bikin ini, ada Prolog Academy, ada ini terus main ke event juga. Sejak awal memang Juang settingnya seperti itu atau ini terjadi karena tuntutan? Jadi gini Kak, jadi dulu tuh kan kita lagi mengelola program di Rumata. HIVOS berhalaman. Nah, ada lembaga dari Belanda, kita terus kita kayak fundingnya tuh kita pakai untuk bikin bagaimana kalau dengan ini untuk bisa jalan terus dengan mereka, dengan Rumata, dengan HIVOS ini, kita kayaknya harus bikin yayasan kesenian gitu. Akhirnya dibikinlah badan hukumnya Prolog tuh sebenarnya Yayasan Kesenian dan Kebudayaan. Nah, tapi kita untuk pergerakannya kita fokus dengan program-program untuk kaum urban. Jadi masyarakat perkotaan gitu kan. Nah, jadi kayak kan cenderung waktu itu tuh kayak film, musik, apalagi ya, desain itu kayaknya itu celah yang paling bisa masuk untuk memperkenalkan kembali budaya kita di Makassar ya, di Sulawesi Selatan, di Indonesia Timur lah, untuk anak muda tuh bisa lihat kembali gitu bahwa ada di budaya kita tuh masih tetap kembali ke situ, ke roots kita. Nah, akhirnya berjalan itu yayasan akhirnya didirikan sama saya dan Anca dan Ical dan Ari. Anca itu yang punya Timur Pictures, yang bikin film. Ini Prolog jadi yayasan awalnya. Itu akhirnya. Nah, akhirnya terus Ical yang punya Collapse, yang dirikan Collapse House juga. Terus kita ini bikin yayasannya, akhirnya jalan. Terus pas kita jalan tuh
kita ikut sering ikut diundang kayak workshop sama Kelola, apalah Lokakarya gitulah, Lokakarya seniman-seniman. Akhirnya ada kecenderungan baru di masa depan itu penting ada namanya Creative Hub gitu. Creative Hub. Waktu itu tuh belum populer 2015 tuh belum kayak inilah. Kafe juga di Makassar masih sedikit kali. Nah, terus akhirnya kita ikut kita harus bikin Creative Hub. Akhirnya 2015 akhir kita di Taman Makam Pahlawan, Kak, yang Omni main itu. Omni pernah main situ. Nah, kita bikin di situ Creative Hub. Nah, akhirnya kita concern nih sekarang di Creative. Tadinya yang pertama kita hanya mau bikin sebuah gerakan yang memperkenalkan budaya-budaya kontemporer, budaya lokal untuk anak muda. Akhirnya kayak setelah ikut banyak Lokakarya, kita kayak concern lagi ke Creative Hub, Kak, nih. Nah, setelah concern ke Creative Hub, akhirnya kita tuh dapat insert kayak Creative Hub tuh yang ideal tuh sebenarnya dia paling tidak punya 3 value gitu yang kita dapat dari insert selama jalan kita bikin Creative Hub. Dia katanya tuh dia harus punya fasilitas produksi, dia harus punya program akademi untuk edukasi gitu. Terus dia juga harus punya eksibisi untuk menampilkan atau memamerkan karya-karya itu gitu. Nah, akhirnya berarti someday nih kalau kita mau scale up, kita tuh harus punya ruang yang paling minimal punya 3 value ini gitu. Nah, akhirnya itu Prolog akhirnya dia punya untuk edukasi kita bikin Prolog Academy. Untuk eksibisi kita bikin Prolog Fest, kita bikin program event bulanan. Terus untuk produksi kita bikin studio, Kak. Yang ini termasuk yang ini termasuk yang ini. Di sebelah juga ya? Iya, jadi itu kita harus punya 3-tiganya. Someday itu kita berharap Prolog kan sekarang ini masuk ke tahun ke-6-nya ya. Tahun ke-6. Jadi kita sudah punya 3 tempat dan kita berharap terus-terusan tuh di Prolog tuh punya program dari 3 value ini. Kita terus bisa menawarkan value yang lebih besar lah gitu ya. Tujuannya satu sebenarnya. Bagaimana supaya anak-anak muda di Makassar ini tidak konsumtif saja gitu, tapi juga dia produktif gitu. Dia bisa berkolaborasi. Konsumtif, produktif, kolaboratif. Ya gitu, kita berharap begitu gitu. Nah, itu yang kita sebenarnya goalnya gitu. Tidak ada yang kita harapkan selain bagaimana maju bersama gitu. Cuman memang Prolog itu pun masih belajar ya. Maksudnya orang-orangnya tuh kayak masih sering ikut seminar lah, ikut kelas lah, kita masih sering ngobrol lah, masih banyak yang perlu kita benahi. Nah, itulah gunanya kolaborasi biar kita bisa saling tahu apa sih kekurangannya, bagaimana sih budaya kerja di Makassar gitu. Itu Kak sebenarnya alasannya gitu. Saya tertarik itu dengan kalimat bagaimana budaya di Makassar. Saya sebenarnya juga sampai sekarang masih bingung ini sebenarnya budaya apa dan apa yang terjadi di kota aku ini sebenarnya gitu. Nah, kalau kita bicara masalah seni dan budaya tadi Om Juang bilang pertama kali Prolog dibentuk adalah di situ awalnya kan budaya kan. Nah, apa yang terjadi di Makassar sebenarnya yang mana Om Juang itu membidik itu gitu. Dengan Prolog saya mau bikin begini deh. Saya mau perbaiki ini deh kalau ada yang salah deh gitu. Kira-kira apa? Nah, itu tadi Kak melalui 3 ini, melalui eksibisi produksi edukasi tuh kita mencoba kita merancang tuh. Kita brainstorm apa sih masalah gitu. Kayak ternyata kita tuh tidak punya cara kerja yang continuity. Misalnya kayak orang tuh di sini kebanyakan rekaman bikin lagu tapi dia tidak mengerti fundamentalnya. Bikin produksi yang bagus seperti apa. Nah, itu kita bikin akademinya biar fundamentalnya dia bisa ke situ. Nah, akhirnya kita berpikir lagi, kalau setelah dia produksi dia mau apa? Nah, itu kita bikin eksibisinya, program-program eksibisi. Jadi kita punya namanya Sky Stage untuk tampilkan musisi-musisi untuk eksibisi ya, Kak. Kita punya Sky Stage untuk tampilkan produk-produk yang produk-produk Indonesia Timur yang pendatang baru. Nah, Prolog Fest ini untuk yang settle sudah. Yang settle lah. Nah, itu kita punya live session juga bekerjasama dengan sponsor itu untuk bagaimana supaya kita perlihat interview langsung dengan band-band yang sudah settle juga gitu. Nah, jadi apa masalahnya budaya kita tuh itu sebenarnya bagaimana terputar di situ, Ji. Nah ini, masalahnya. Nah betul. Di Makassar juga. Itu kita harus ini kayaknya kayak jelas pada akhirnya nanti pemetaan kita tuh jelas siapa sih yang akan fokus menjadi jadi ibaratnya kayak hulu ke hilirnya ini, Kak. Kita mau Prolog tuh bisa mendukung itu gitu, mendukung ya, bukan memperbaiki sih kalau bahasa aku tuh bukan memperbaiki karena mendukung bagaimana supaya produksinya bagus, supaya hal-hal fundamental itu yang
bisa juga mereka ketahui. Nah, fundamental itu kan tidak bisa kita selesaikan dengan cara eksibisi, dengan cara produksi, tapi betul-betul dengan edukasi gitu. Kalau hal fundamental ya Kak, kayak misalnya bagaimana sih produksi lagu yang bagus, bagaimana, makanya ini nih betul-betul dihimpun tenaga yang kuat gitu. Kayak untuk dirikan edukasi tuh, waktu mau bikin edukasi misalnya, kita mau perbaiki edukasi, mau perbaiki fundamental, mau bikin edukasi, tapi siapa yang ngajar gitu? Yeah. Akhirnya kita, oh iya ternyata ada teman yang lulus dari Amerika, misalnya namanya Bayu, pulang dari Amerika ke Makassar, sekolah engineering. Capung pulang dari Jakarta, dari Malang, kita panggil ke sini gitu. Nah ini kayak misalnya Didi nih sekarang jalankan program di Pemancar juga. Didi dari radio, dari Madama, yang kita tahu lah Madama bagaimana pasti. Dan Didi bisa share pengalamannya di situ gitu. Kita ajak Nirwan yang nulis musik, kita ajak juga Ai yang fotografer panggung, kita ajak juga. Jadi ini yang kita akhirnya kita rasa, oh bisa jadi kayaknya deh tiga value ini tuh bisa kita sediakan karena kita punya banyak tenaga gitu ya. Kita berapa punya orang tenaga ahli? Saya bilang tenaga ahli, ya. Master kalau istilahnya. Berapa orang master kita libatkan untuk mewujudkan 3 hal fundamental itu menuju ke cita-cita. Saya juga bercita-cita, mudah-mudahan Makassar menjadi lebih baik. Dan itu berapa orang yang kita ajak? Sejauh ini di Prolog tuh yang aktif mendukung ya semua program Prolog tuh ada 9 orang. 9 orang. Ya, jadi ada yang program kayak di yang eksibisi tuh kayak misalnya kan di sini program manajer tuh Nirwan yang program dia yang manage sejauh mana nih pekerjaan, bagaimana program Pemancar misalnya. Ini Pemancar sejauh mana nih, siapa bintang tamunya itu Nirwan yang kurasi gitu. Kayak akademi itu Nirwan yang bikin jadwalnya, Nirwan yang bikin kayak gitunya. Nah akhirnya terbagi Ki, ada kayak kalau dihitung-hitung yang sering aktif di Prolog ya, Rahmat, Didi, saya, Nirwan, Ai, Bayu, Capung, siapa lagi itu, Ari juga ngajar di Prolog. Terus ada Kasman untuk bantu website gitu sih. Tapi kalau manajerial berempat ya manajemennya ya, bisnisnya gitu yang mengelola. Ada admin 1, ada engineer 1 namanya Mario, terus ada Nirwan program manager, dan saya direkturnya gitu. Kalau untuk manajemennya, tapi untuk menjalankan programnya ada 9 orang. 9 orang. Iya. Ini kan tahun ke-6 dari Prolog. Yeah. Sejak berjalan sekitar 6 tahun lalu, pencapaian Prolog, kalau kita bisa tuangkan dalam angka 5 sampai 9. Kalau di akademi itu kita memang pasarnya masih sedikit. Berapa sekarang? Tapi peserta kita sudah ada 9 angkatan. Jadi alhamdulillahnya rata-rata studio musik sekarang di Makassar tuh lulusan Prolog. Ya, jadi kalau dari sisi itu bisa dibilang 8 lah ya? Ya 8 lah. Karena studio juga sedikit. Nah terus kalau untuk di eksibisi tuh goalnya, kita tidak tahu ya Prolog Fest tuh, saya tidak tahu Prolog Fest tuh baru edisi kedua, tapi dia sudah punya basis yang bagus lah gitu. Kayak waktu bikin Prolog Fest 2019, impresinya orang di sosial media tuh sampai 500.000 gitu. Dan itu hampir anak muda semua Kak. Nah jadi kayak lebih daripada yang kita harapkan lah gitu. Nah kalau di produksinya, alhamdulillah juga sekarang di Prolog ini rata-rata anak Makassar yang bikin album tuh kebanyakan juga rekaman di Prolog. Jadi nah itu tadi rekaman di Prolog kita pakai murid-murid Prolog yang mixing, murid-murid Prolog juga yang bahasa engine. Berapa orang yang sudah rekaman di Prolog? Nah, berapa band atau solois? Ya. Siapa ya? Saya nggak hitung sih. Kalau single juga banyak pasti. Iya, saya nggak hitung. Cuman kalau yang kita support tuh rata-rata sih kalau mau lihat yang pernah main di Prolog Fest itu. Rata-rata tuh kita dukung. Kita dukung untuk Ingrid, ya? Ya. Oh iya, jadi Jasmine. Ya, jadi sebenarnya sekarang tuh kita bikin lagi Kak. Kita bikin lagi dari baru. Dari 3 hal yang kita jalankan ini, kita bikin lagi baru namanya Rio Records. Iya, jadi Rio Records. Nah, Rio Records itu akan mengumpulkan yang kita rasa bisalah gitu untuk kita ajak gitu, kayak Ingrid Beatrix, kayak Jasmine Risa, siapa lagi ya? Ada namanya Leca, drummer cewek, terus ada siapa lagi? Ada lagi cewek namanya Fanny. Fanny, dia penyanyi R&B. Kenapa cewek semua?
Ada cowok, tapi cowok ada cowok cuma kejam sekali, senyawa dari Jogja. Jadi gitu ya. Ada cowok juga senyawa gitu. Dua itu ya, gondrong-gondrong. Aduh. Iya, gondrong dan botak. Botak. Iya. Nah itu Kak, jadi sejauh ini sih gitu. Jadi Rio ini juga kalau bahasanya tim marketingnya Rio kan startup banget Kak. Sangat kita tahu lah, kita lebih duluan menjejali ini ya label, tapi kita tuh lagi mau bikin satu startup namanya Rio Records tuh yang fokus untuk mengembangkan talent Indonesia Timur Kak. Ya, Indonesia Timur. Iya, Indonesia Timur. Oke, jadi kalau ada yang dengar ini, kemarin saya pernah ada titipan salam dari teman-teman di Polman. Itu yang termasuk saya bilang tadi. Iya. Kita itu mau sekali sama Kak Juang. Tapi kenapa nggak pernah pergi ke sana? Iya, ini saya sampaikan teman-teman di Polman itu katanya. Iya. Banyak yang kira Prolog itu label. Dan teman-teman yang lain merasa Prolog itu eksklusif. Nah, itu juga masalah Kak. Sponsor pun pihak swasta. Banyak tuh pihak sponsor juga bilang saya gitu Kak. Saya bilang, gitu ya? Dia bilang kita support yang lain juga deh selain Prolog. Lah enggak apa-apa, saya bilang. Kenapa sih sampai ngomong gitu katanya? Karena kayak banyak tuh musisi-musisi atau komunitas yang nggak mau ke Prolog karena katanya malu atau ini dia lihat katanya kayak asik sendiri mungkin bahasa ini ya, kayak circle-nya. Nah, padahal sebenarnya kan justru tidak juga gitu. Kita datang lah ya. Iya. Kalau tidak datang tidak kenal. makanya itu Kak, kita pengen begitu. Jadi melalui Rio itu kita coba deh, karena banyak juga yang sering telepon, bisa ke uruskan talent, bisa ke bantu produksi ini segala. Gimana kalau kita bikin ini deh. Tapi itu dia tidak langsung di bawahnya Prolog. Iya. Prolog tuh tetap fokus di yang 3 tadi nih Kak. Iya. Akademinya. Jadi ada anak-anaknya lagi. Jadi kita coba nih yang 9 orang tadi nih yang aktif Prolog tuh, gimana kalau kita bikin startup deh, kita bikin Rio Records. Nah itu baru beberapa orang yang kita support sekarang gitu. Itu pun kalau itu yang sebenarnya saya lanjut, tim marketingnya itu bahasanya tuh masih setup. Jadi kalau orang selalu tanya kan, kayak Uga kemarin tanya, kenapa sih belum rilis segala macam? Ya kita masih setup, belum. Itu kan tidak boleh buru-buru. Iya. Merilis sesuatu itu kan ya harus di mapping dulu bagaimana kondisi pasar dan lain-lain ya. Tapi siapa tahu Kaiko nanti mau bantu juga media relation. Iya dong. Harus. Iya kayak gitu. Ya. Nah, hari ini hari jadi Bone ke 691. 692 ya? 69, iya, ya 691 lah. 691. Kita orang mana kayak? Enggak, saya Makassar. Kan kita Andi Muhammad. Iya. Makassar itu kan Andi juga. Andi juga. Karena Bulukumba ke bawah itu banyak orang Melayu. Oh, tapi sejujur saya kira kita Sopeng atau Bone loh, Boswa. Makassar saya. Ya. Putra Bone, apa tidak tertarik kembali ke sana jadi apa pakai anggota dewan? Saya yakin kalau Om Juang ini balik ke Bone, bisa lah duduk di sana. Kita kenapa tidak jadi anggota? Orang tua anggota dewan lah. Dulu. Saya ada juga rencana ke situ tapi belum. Gitu. Gitu. Ya saya dukung. Tadi saya bilang ada mappingnya dulu ya. Ya saya dukung Kak, saya dukung. Ya boleh lah. Berapa di sini Prolog? Untuk bikin kecamatan apa di sini? Jakarta Mamajang. Dapil, Mamajang. Oke, karena kita bicara masalah dapil kalau begitu. Iya. Bone itu sangat emosional sebenarnya Bone. Memang saya tuh cuma SD di Bone, cuman karakterku kali terlalu Bone dan sampai orang tuh lihat saya tuh Bone banget gitu. Padahal sebenarnya hidupku tuh di Makassar lebih banyak dan di Bandung. Di Bandung. Iya, kalau umur. By the way, Om Juang ini dulu lulusan sekolah seni di Bandung sekolah musik ya. Oke. Jadi hidupku 7 tahun di Bandung. Umurku 30 ini. Di Makassar tuh selebihnya itu 7 tahun di Bandung, 7 tahun di berapa? Iyalah pokoknya kayak lebih sering di sini lah Kak. Jadi tapi mungkin karena terlalu dekat Kak ya gitu. Jadi mungkin dialekku aku gitu karena sama sebenarnya orang tua juga politik, jadi kayak terlalu sering dengar insert apa yang terjadi di Bone sekarang gitu. Nah, kalau lihat Bone itu uniknya Bone tuh sekarang anak-anaknya dia tuh kayaknya lebih suka jadi orang belakang layar. Oke. Nah, jarang di sana pelaku gitu. Kayak lebih aktif ke orang belakang layarnya. Nah, itu mungkin agak nyambung juga dengan mereka gitu. Dengan pelaku seninya di sana ya karena ke situ Nah, tapi sebenarnya juga kalau dihitung saya berhubungan dengan anak-anak Bone itu baru juga. Waktu jadi ambasador rokok itu, itu baru di situ yang saya kayak, oh ternyata begini scene-nya Bone gitu. Nah,
Cuman beberapa memang keluarga musisi kayak vokalisnya Lojo itu kan Om. Oh gitu. Ya, Ambi. Ambi. Jadi memang apa ya? Keluarga aku tuh musikal Kak. Keluarga musikal dan Boneis banget lah. Jadi nah duanya itu kayak itulah kayak gitu. Jadi kalau berpikir kembali ke Bone, kembali itu dalam apa sih Kak maksudnya? Kembali tinggal di sana dan bikin sesuatu. Jadi caleg ya, karena jarang masih saya belum menemukan nama di Sulsel ya, saya belum menemukan nama betul-betul pelaku pelaku skena itu yang jadi anggota dewan gitu. Padahal kan kalau ada yang di situ kan calon wali kota pelaku kreatif semua. Oh, pelaku beda. Iya. Padli. Nah, nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat gitu ya. Karena kalau sekedar janji semuanya bisa. Ya. Nanti kita lihat lah ini Pak Dhani juga baru beberapa bulan mudah-mudahan bisa mendukung skena yang diperjuangkan orang-orang seperti Buang. Gitu. Tidak jadi saya cuma merasa bahwa karena kemarin saya ketemu teman, dia orang Jeneponto, kayak cukup punya nama, balik mau ke Jeneponto, bangun kok inimu sendiri supaya tidak tradisional kayak orang-orang di sana gitu kan. Gitu. Suatu waktu sepertinya Om Juang harus kembali ke Bone, membangun Bone lebih, maksudnya membangunnya lebih mesra dan intim karena di sana gitu kan. Dan sebenarnya tuh saya punya cita-cita sebenarnya ke Bone, tapi suatu hari mungkin kalau sudah cukup tua lah, cukup tua dalam artian sekarang kan masih merasa muda. Saya cuma pengen saya punya tempat di sana Kak, ini lagi mau bangun juga. Ya, yang kemarin ada event itu ya, Sky Stage bukan? Ya itu Kak, jadi kita mau bikin kayak saya mau bikin di sana prolog residential studio, jadi kayak tempat studio tapi dia bisa nginap, orang itu bisa nginap gitu. Pasarnya kayak orang-orang luar, teman-teman di Jakarta, di Jawa tuh kalau lagi mau cari suasana baru rekaman tuh bisa ke sana gitu. Kita pengen bangun itu di Bone. Sekarang kan kebetulan tempat Bone ini lagi develop tempat wisata baru, dan kebetulan itu di daerahku Kak. Itu jadi saya punya tempat di situ dengan keluarga. Saya mau bikin seperti itu. Jadi kalau ditanya bikin apa di Bone, itu yang saya mau bikin dalam waktu dekat. Kita mau bikin residential studio, jadi kayak ada tempat penginapannya, tempat makannya. Cuman dia mungkin ada kayak tempat permandian lah gitu-gitu. Tapi dia bisa fokusnya tuh ke studio sebenarnya. Jadi orang kayak tetap jadi iya kayak apa? tetap jadi musik. Saya kayak ini Kak Rockfield di Inggris itu tempatnya rekaman band-band legend, itu pengen banget punya begituan. Nah, saya berharap dengan yang saya bikin nanti itu pelaku-pelaku seni di Bone itu bisa jadikan juga itu sebuah wadah nanti di situ gitu. Begitu sih yang saya mau bikin dalam waktu dekat. Berharap itu juga menjadi tempat hari tua lah. Asik sekali. Jadi kalau balik, Didi bagaimana? Didi akan dia sudah menikah. Iya, jadi tapi itu juga rencana-rencana kan kita ini lagi prolog tuh sebenarnya mau bikin jadi universitas Kak suatu hari. Jadi kita mau bikin universitas seni. Prolog tuh bisa sekarang ini waktu-waktu yang ada sekarang ini kita mau pakai untuk riset lah, lihat pasar gitu, sejauh mana sih orang tertarik dengan ini gitu. Nanti itu yang kita mau develop nanti menjadi sekolah tinggi lah kalau bisa di masa depan. Nah, berikutnya saya mau tanya tentang film dan musik. Sudah berapa scoring film yang dikerjakan? Wah, kalau film kayaknya puluhan sudah. Puluhan ya? Sudah banyak sekali nih. Lebih suka bikin scoring, lebih menyenangkan atau rekaman dengan band? Rekaman dengan band pasti masih lebih seru. Tapi kalau bikin scoring, maju. Ya kan? Mungkin bisa begitu. Rekaman dengan band keluar. Just for have fun itu lebih banyak di bandnya. Kalau kayak apa? Kalau di film tuh kayak kerja banget lah. Cuman seru kerjanya. Ya film kan saya juga suka nonton film Kak. Jadi suka kerjanya di film. Sedekat mana dengan Om Riri Risa? Karir itu guruku ya, jadi hebat, orang hebat. Sangat, saya juga panutan lah. Saya nonton film pertama kali Sherina kan. Jadi waktu itu di Rumah Art Space pulang dari Bandung, saya coba. Dulu tuh saya suka sekali filmnya, film terakhirnya tuh yang bikin saya kenal dengan Kak Riri. Atambua 39 derajat Celcius. Nah itu saya suka sekali penonton musiknya, idolaku banget lah, Dem Basri Sila. Basri Sila. Jadi Maestro Bapaknya Redo. Jadi kayak, wah gilanya ini musik. Sampai saya pulang Makassar, saya minta Karir dikasih kenal Kak. Sama dan kejadian kan sempat project sama. Iya, albumku Dem Basri akhirnya ngisi itu, alhamdulillah sekali lah. Jadi kemarin saya sudah kerjasama dengan
orang yang saya favoritkan semua, termasuk Opa. Oke, ya. Album yang kemarin ya, ada Colil juga, ada Opa, juga, ada Kariri juga ada. Ada Kariri. Album itu apakah menjawab semuanya energinya Om Juang terhadap musik atau belum? Saya sudah sebenarnya kalau ditanya cukup sangat puas sih, betul-betul semua orang yang saya kagumi ada di albumku itu. Oke. Ya jadi kayak kalau bisa dibilang kayak seandainya semua misi ini sudah tercapai, mungkin saya bisa bilang sudah deh karena sudah mak dengan sudah, mereka ya? Gitu dengan orang. Jangan gitu. Sampai nanti kalau bikin malah turun kualitasnya. Tidak jadi bukan saya tidak bicara tentang kualitas sih, kalau di album itu lebih ke pencapaian bisa kerja dengan mereka tuh bisa ngisi tuh kayak aduh kayak Kariri bisa bikin Fadli Padi tuh aduh sobat Padi sektor Bon itu. Terus kayak terus iya kayak Holil Mahmud itu mengubah hidupku banget bikin musik. Susah gitu. Tidak kerjasama dengan mereka? Rata-rata. Nah ini nih yang serunya, saya merasa kayak saya ternyata tidak salah ngefans. Saya kayak tidak ada rasa bersalah pernah ngefans dari kecil dengan mereka. Betul-betul saya merasakan kayak energinya tuh justru dikirim ke saya gitu. Jadi kayak nah kayak gitu. Jadi kalau kita tadi tanya sedekat apa dengan Kak Riri, ya akhirnya saya bisa lebih dekat karena dia respect gitu. Dia respect dengan apa yang saya bikin. Itu yang penting. Itu penting terhadap apa pencapaian orang. Betul, dan apa yang orang bikin. Nah itu kayak kalau orang Makassar bilang atau orang Bugis ya itu si Pakatau banget lah. Apa? Iya ya begitu. Iya si Pakatau sekali kayak apa kayak memanusiakan manusia banget cara kerjanya gitu. Dalam artian kayak bagaimana cara berpikirmu, terus saya insertnya seperti apa, itu dia sangat ada diskusinya gitu. Yang menurutku mereka ini legenda ya bagi saya gitu. Dem Basri, Wukir Senyawa, Holil Mahmud, Fadli Padi gitu, terus siapa lagi ya, Gardika Gigi gitu, menurutku orang penting semua di saya ya, di perjalanan musikku gitu. Tapi kok saya malah yang dikirimkan energi ini justru saya gitu Kak gitu. Itu yang bikin saya merasa wah ternyata memang ada memang proses kreatif seperti ini gitu ya. Itu Kak. Nah berikutnya kalau disuruh memilih satu, Loka atau Melismatis? Nggak, saya pilih Loka. Loka ya. Oke, Melismatis artinya pilihan kedua. Ya, Melismatis kan sudah tidak ada ya. Tidak ada jadi Melismatis. Nah, Loka ke depan mau bikin apa? Setelah konser kemarin yang saya melihatnya, wah ini luar biasa. Orang-orang menceritakan. Kalau Loka itu apa ya? Setelah Melismatis saya memang suka sekali dengar musik seperti itu, musik yang Snarky Puppy lah kalau benchmarknya ya. Ada band dari Amerika namanya Snarky Puppy itu saya pengen banget kayak bikin begitu dulu. Setelah Melismatis berhenti gitu. Akhirnya siapa orang yang bisa kerja ini? Nah, akhirnya tuh serunya Loka tuh karena mereka tuh orang-orang yang berkumpul justru karena teknis gitu. Berkumpul karena teknis? Iya, Melismatis tuh berkumpul karena justru belum tahu musik tapi berkumpul. Jadi kita sama-sama les, sama-sama Melismatis tuh gitu prosesnya. Nggak kayak Loka nih kayak betul tuh pengen ngejar musik yang di kepala kita gitu. Nah akhirnya itu yang bikin saya Loka tuh jadi ibaratnya kalau musikal ya tuh puas banget gitu kalau di Loka. Nah akhirnya dan kita bisa bagi-bagi tugas dulu di Melismatis tuh. Saya kayak kerja, ibaratnya saya bikin lagunya gitu. Sekarang di Loka tuh justru mereka Kak. Ya jadi orang tuh banyak berpikir Juang yang produce segala macam, padahal justru di Loka tuh mereka saya tuh cuma ngurusin teknis live lah gitu. Kalau kayak lagu tuh rata-rata ditulis sama Aco, gitarisnya itu. Terus aransemen sama Kevin Firman Daniel, terus ambien sama Iwan gitu. Saya tuh kadang-kadang di Loka tuh cuma ngisi dikit sebenarnya. Isi-isi sih. Iya, tapi saya merasa kayak puas sekali karena itu tadi Kak, yang mau sekali Kak bikin grup yang ibaratnya kayak ini enggak apa-apa, ini kan bagi saya super grup. Nah, jadi meskipun orang lain mungkin nggak super amat juga kok. Cuman menurut saya itu super grup. Jadi saya pengen bikin kayak gitu karena akhirnya di Loka tuh saya sibuknya ke pergerakannya. Jadi ada orang yang sibuk musikalnya Kak. Jadi kayak program-program kerja yang lebih ke
apa di beyond musiknya itu saya yang kerjakan gitu sekarang. Nah makanya apa di terbagi kayak gitu. Nah cuman memang Loka ini apa kita selalu pengen bikin eksibisi karena itu tadi karena memang kita merasa teknis banget Kak. Makanya kalau kita bilang kenapa bikin konser begitu gitu karena memang kita tuh setiap hari tuh kayak ngobrolnya tuh bagaimana nih bikin lagi pertunjukan yang seru gitu. Jadi ini sangat teknikal di dalam ini, jadi bisa dibilang Loka ini mainan yang menggiurkan sekali karena betul. Oh secara teknik ini ada semua ini master. Jadi menurut saya ya kalau di Melismatis lebih ke campaign. Iya jadi itu ada perjuangannya tuh Melismatis tuh kayak dia punya perjuangan yang juga saya tidak temukan di Loka sebenarnya. Loka tuh tidak punya frekuensi itu. Nggak semua punya frekuensi itu. Justru tapi Melismatis juga tidak punya frekuensi yang tadi. Yang di Loka Melismatis tuh dia lebih ke campaign kayak semangat, dia tuh kayak prolog. Dari awalnya. Dia punya gitu Kak gitu kalau Melismatis. Nah, saya membayangkan kalau Makassar punya 10 orang seperti Om. Kacau. Karena topik indah gitu karena konflik. Karena itu masalah konflik itu biasa Ji. Harus ada konflik dalam satu hubungan kedaerahan lah. Tapi Kak, saya di luar daripada saya tuh kan saya jujurin di apa podcast yang namanya nih apa. Saya tuh banyak sebenarnya orang tuh yang saya selalu tentang sebenarnya. Di Makassar tuh atau di Indonesia Timur saya selalu Kak merasa kenapa sih bikin begini gitu. Tidak terkecuali ke siapapun itu ya. Karena sangat yang saya anggap senior banget lah kayak kita siapa lah gitu. Saya tuh kadang-kadang agak cuman yang bikin saya bertahan justru tuh orang-orang kayak kita semua. Karena ada selalu mau diprotes gitu ya. Bukan cuma itu. Tapi kayak misalnya kita bikin begini sekarang Kak. Itu mungkin angkatan enggak bikin. Iya. Mungkin tuh sibuknya tuh cuman kau tuh harus begini gitu. Tapi justru kita itu masih mau bikin beginian gitu. Nah itu yang bikin saya sama Nanda juga kayak ini tuh harusnya juga senior tetap aktif juga biar kita ini ke-trigger gitu. Iya, makanya kita harus turun juga. Kan kita hidup di tahun 2021 ini gitu ya. Iya, kita dari tahun berapa Kak? Saya kalau radio ya hitungannya kalau radio 2000. Nah, maksudnya kita masuk di skena tuh merasa ada yang perlu diperjuangkan di skena tuh. Boy, balik Kak ini deh. Enggak, kita merasa tahun berapa itu? Oh, baru 2010-an lah. 2010-an lah kalau. Masa sih? Iya. Nah, kita kan apa bagaimana? Maksudku kita di radio Madama itu 2000. Oh, itu kita merasa pekerjaan ya, bukan perjuangan. Bukan perjuangan. Karena itu Madama ada memang dari dulu. Madama sudah besar duluan. Saya masuk di situ. Jadi saya orang kecil yang masuk ke tempat yang besar, nama yang besar. Oh, begitu. Makanya tinggal dijaga sebenarnya. Oh iya. Tinggal dijaga. Kalau yang lain-lain memang karena saya merasa. Tapi bagus ini kita merasa perjuangan justru baru di 2010. Iya, 2010 itu. Jadi ngurusin kayak DWR dan lain-lain gitu dulu. Saya jadi 2005 kali 2003 2005. Itu bukan perjuangan. Perjuangan juga. Tapi maksudnya dengan tantangan yang besar sekali di 2010-an, Pi. Sama dengan prolog 6 tahun lalu kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi tapi strugglingnya itu dari lama. Dari Madama Indie saja 2003. Tapi apa yang bikin kita masih ada? Karena saya merasa perlu bikin beginian. Karena saya merasa belum puas. Masih harus jalan. Perjuangan. Perjuangan harus jalan. Selama masih ada energi harus terjalan. Jadi Kecamatan Mamajang siap mendukung. Oke, saya berharap ada Juang Manyala yang baru lagi. Kita butuh 10 bukan 1, ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya sangat menghargai orang-orang yang punya pencapaian. Dan itu menurut saya bukan rezeki buat dia saja, tapi juga saya. Nah, ada satu yang tadi saya ambil juga dari Om Juang bilang, bagaimana albumnya memuaskan, ketemu dan orang-orang yang luar biasa, ketemu orang-orang inspiratif. Tapi ada satu yang menyatukan itu. Kalau Om Juang bilang, tiba-tiba kayak ditransfer ke apa-apa, yang menyatukan itu adalah musik. Bahasanya sederhana, tapi maknanya luar biasa. Oke, Om Juang terima kasih. Sukses buat Loka, Prolog, akademinya dan lain-lain buat pemancar. Sama-sama, saya juga hadap-hadapan semoga terus ada. Siap. Oke, kita ketemu lagi dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hitung nih waktunya. Tidak, Ji. Karena selalu